Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Pratama, mahasiswa dari Universitas Madura, ingin menyampaikan tentang materi kepemimpinan, manajemen dan organisasi atau KM. Dan yang terhormat Bapak Ahmad Imam SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Dan di sini saya telah memegang draft ini sebagai referensi saya di dalam menyampaikan materi kali ini. Mungkin saya akan memulai dengan organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang, dua atau lebih, yang melakukan proses kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan Mas Weber berasumsi bahwa organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Dan adapun unsur-unsur organisasi. Yang pertama, personil. Unsur ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Dan yang kedua, kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya akan bisa mencapai suatu tujuan jika para anggotanya melakukan suatu tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Dan yang ketiga, tujuan bersama. Tujuan bersama ini adalah sasaran yang diinginkan oleh suatu organisasi, baik dari segi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir di dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat, peralatan. Untuk mencapai tujuan, suatu organisasi harus memiliki suatu kelengkapan atau peralatan seperti gedung, uang, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh di dalam sebuah organisasi, seperti sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Dan yang keenam, sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik, seperti air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora, dan fauna. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang lain agar mencapai suatu tujuan yang utama di dalam sebuah organisasi atau perusahaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan yang kedua, manajemen diartikan sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Ada 4 fungsi dari manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi dari manajemen untuk menentukan arah atau strategi yang ingin ditentukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen ketika seorang manajer menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan, proses pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Dan yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan atau actuating adalah fungsi dalam manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, pengawasan. Pengawasan pada manajemen adalah
berupa pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan. Kepemimpinan sering diartikan sebagai kemampuan seseorang atau individu untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauannya. Adapun beberapa para ahli menyatakan atau mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, menurut George Erteri. Menurut George Erteri, menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Dan yang kedua, menurut Stoner. Stoner menyatakan kepemimpinan merupakan suatu proses mengarahkan dan usaha dalam mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan anggota, kelompok, atau organisasi. Dan ada dua tujuan dari kepemimpinan. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sarana terpenting untuk mencapai suatu tujuan. Maka, seorang pemimpin harus memiliki peraturan yang cerdas dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yaitu membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Apa itu kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan otoriter sering disebut dengan kepemimpinan direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, atau pengambilan kekuasaan ada di tangan seorang pemimpin. Sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi jika seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis di sini menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Pengambilan keputusannya menggunakan gaya musyawarah. Jadi, para anggota dan pimpinan saling berdekatan atau saling berhubungan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan bebas, pemimpin memberikan kekuasaan penuh pada bawahan. Atau di sini peran utama pemimpin adalah menyediakan materi, pendukung, dan berpartisipasi jika diminta bawahan. Dan adapun unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin. Dan yang kedua, bawahan. Yang ketiga, organisasi. Dan yang keempat, tujuan. Dan yang kelima, lingkungan, merupakan internal dari eksternal perusahaan. Di dalam Islam, kita memiliki seorang figur kepemimpinan, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu yang pertama, siddiq, yang artinya jujur. Dan yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga, tabligh, mampu menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Jika ada kesalahan,
itu datangnya dari diri saya, dan jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.